Perkenalkan, nama saya Jesslyn. Saya kelas 7B nomor absen 9. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang dampak interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang dapat dilihat dari perdagangan dan mobilitas penduduk. Interaksi antar ruang dapat mengakibatkan munculnya fenomena yang bersifat positif maupun negatif. Nah, yang pertama itu perdagangan. Perdagangan adalah suatu fenomena interaksi antar ruang. Syarat terjadinya perdagangan adalah ketika ada dua wilayah yang menyediakan pasar dan ada permintaan dan penawaran produk tertentu yang dapat dikirim atau saling melengkapi, dan tidak ada sumber pasokan alternatif lain atau kesempatan antara, dan ketika biaya transportasi tidak terlalu besar atau kemudahan transfer. Perdagangan sebagai interaksi antar ruang dapat terjadi jika setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif atas produk tertentu. Perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi. Nah, yang kedua itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Hal ini dapat dilakukan untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Ini dia penjelasannya. Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dengan melewati batas administrasi wilayah asal. Mobilitas permanen itu dapat bersifat internal maupun eksternal. Mobilitas internal terjadi dalam satu negara, sedangkan mobilitas eksternal itu adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Nah, sedangkan mobilitas non-permanen itu adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Mobilitas permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Komutasi atau mobilitas ulang-alik adalah perpindahan penduduk di mana pelakunya pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Sedangkan sirkulasi adalah mobilitas penduduk di mana pelakunya menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Nah, yang selanjutnya itu adalah fenomena akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu juga mengakibatkan fenomena-fenomena yang terjadi di masa sekarang ini loh. Contohnya itu, yang pertama itu adalah perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Yang kelima, perubahan komposisi penduduk. Yang keenam, arus informasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah persebaran gagasan perubahan. Nah, kita lanjut ke materi yang utama, yaitu dampak interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang itu dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya itu adalah kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipenuhi melalui perdagangan antar wilayah. Spesialisasi produksi akan terdorong berdasarkan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Tersedianya jumlah tenaga yang cukup di daerah tujuan. Akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi dengan adanya mobilitas penduduk. Arus informasi yang datang dari wilayah lain akan memperluas pengetahuan. Nah, jika ada dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatifnya dong. Nah, dampak negatifnya itu adalah munculnya ketergantungan terhadap wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif. Mengubah pola konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi setempat. Yang ketiga, peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tujuan. Akibatnya, pengangguran dan kriminalitas akan meningkat di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan seperti kualitas air dan udara. Yang kelima, arus informasi yang tidak benar dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan perasaan negatif seperti takut, kecewa, dan tidak percaya diri. Nah, kalau ada dampak negatifnya pasti juga ada solusinya dong. Ada juga cara menyelesaikan dampak negatif, cara menyelesaikan membenarkan dampak negatifnya dong. Nah, solusinya itu adalah yang pertama, semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya di wilayah sendiri. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan agar tidak terlalu boros. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing setiap wilayah.
Yang keempat, semangat kewirausahaan perlu dikembangkan sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta dan mengurangi adanya pengangguran. Yang kelima, sarana pemukiman yang sehat dan terjangkau hendaknya tersedia. Yang keenam, kita perlu menyaring informasi yang kita terima agar tidak memecah belah bangsa. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Dimaafkan jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.